Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungking Trenggono di channel saya SD Mobil TV. Kali ini kita membuat video masalah kopling. Jadi kerusakan yang terjadi pada kopling di mobil manual. Kebetulan hari ini ada Suzuki R3 yang mana mobilnya kali ini koplingnya sudah tipis, dan seperti apa kondisinya kok bisa tahu koplingnya tipis ataupun koplingnya sudah mau habis. Nah, ikutin aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, dan sudah membuat channel ini maju sampai sedemikian rupa. Nah, sebenarnya kerusakan di kopling itu tidak cuma koplingnya habis ataupun koplingnya tipis, tapi ada beberapa kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, di video ini juga akan saya jelaskan kerusakan apa aja yang biasanya sering terjadi di kopling. Yang pertama itu adalah koplingnya itu kalau dia pakainya fluida. Contohnya ini ya, ini pakai fluida. Pakai fluida itu Mas. Pakai fluida itu ini pakai master kopling atas dan master kopling bawah. Jadi yang menggerakkan sana bawahnya itu modelnya dia pakai minyak rem. Jadi minyak rem ini jadi satu sama koplingnya. Sini biasanya di sini ada master atas. Jadi koplingnya itu pakai master kopling karena dia penggeraknya menggunakan fluida ya, minyak rem gitu. Terus ini yang bawah sini Mas. Nah, ini yang bawah di sini. Nah, ini yang bawah masternya dia pakai selang nih. Selangnya selang minyak kopling ya, sama minyak rem jadi satu kan ini. Nah, itu biasanya bocor. Jadi kalau indikasinya kalau koplingnya kok ambles gitu kan, kalau yang model pakai fluida itu kemungkinan ada kebocoran baik di kopling master atas ataupun master bawahnya. Jadi tinggal dicek aja kebocorannya itu di master bawah atau di master atas. Terus berikutnya lagi, apakah ada selang yang bocor juga bisa jadi. Terus selanjutnya juga bisa juga dari minyak remnya ternyata habis gitu kan, itu ya bisa juga terjadi seperti itu, ngeplos gitu, nyeplos nggak mau balik, kok nggak mau balik seperti itu. Tapi kalau yang pakai seling, pakai baja, kabel sawat baja kayak Avanza yang 1300 itu kan masih pakai seling ya. Tapi kalau yang 1500 atau Veloz itu sudah pakai fluida juga atau minyak rem gitu, minyak kopling gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau yang pakai kawat baja itu bisa jadi kawat bajanya yang putus ataupun kawat bajanya itu sudah molor gitu ya, itu macam-macam kasusnya. Tapi itu adalah beberapa kerusakan yang terjadi di sistem kopling. Kebocoran kalau pakai fluida ataupun kolornya yang putus. Berikutnya lagi setelah itu adalah biasanya penyakit dari kopling susah masuk gigi ataupun maju 1, 2, 3 mundur itu juga sulit ya, karena biasanya apa, bisa jadi karena koplingnya itu setelannya kurang pas gitu ya. Jadi kalau setelannya kurang pas, akhirnya dia kurang ngopling banget. Bisa jadi juga karena tadi itu bocor juga menyebabkan juga susah masuk gigi juga bisa. Tapi biasanya karena setelannya dulu kita cek, terus kemudian kebocorannya juga kita cek. Terus berikutnya lagi, kasus yang membuat kopling atau masuk giginya susah, handle-nya, transmisinya, itu bisa dari pernya. Jadi per yang di kampas koplingnya itu pernya patah, kemudian nyelip di antara kampas kopling dengan mataharinya. Jadi dia mengganggu pergerakan bebas koplingnya. Akhirnya masih berputar antara mesin memutarkan transmisi, yang mana akhirnya susah juga masuk gigi. Itu beberapa kasus seperti itu. Terus berikutnya lagi, kelaharnya bunyi. Nanti saya contohkan Mas, tak ambilkan dulu. Nah, ini tadi yang saya bicarakan itu master bawah. Ini master bawahnya bocor, di sininya ada minyak remnya, minyak koplingnya. Nah, ini seperti ini bocor. Nah, itu banyak ya bocor. Ini kasus seperti ini ganti. Bisa jadi yang diganti bisa sealnya aja ataupun satu set seperti ini kita ganti, karena udah diganti sealnya masih juga bermasalah ya. Terus ini kelahar koplingnya. Kelaharnya ini biasanya sini macet, akhirnya jebol, akhirnya nggak bisa masuk gigi juga bisa jadi karena ini jebol, koplingnya ambles gitu ya. Ini juga bisa kelaharnya kita ganti. Terus berikutnya lagi, ini tadi yang saya ceritakan adalah ini plat kopling. Di sini ada pernya, dampernya namanya. Nah, ini kalau patahannya nyelip di sini, maka nanti nggak bisa masuk gigi juga. Jadi itu beberapa kasus-kasus yang membuat kopling mobil itu rusak ya. Kalau kampas kopling tipis itu biasanya kondisinya itu selip. Nah, selip itu seperti apa? Yuk, ini ada mobilnya yang kampasnya itu sudah mulai tipis Mas. Jadi sekarang kita mau coba jalan yuk. Yuk ikut Mas dari sana yuk. Oke, kita sekarang tes mobilnya, jalan ya.
ini kita masih tes seperti apa sih kalau mobil koplingnya yang sudah selip ataupun sudah tipis ataupun sudah habis ya. Nah ini kendalanya itu biasanya kita saat ngoper gigi dari 1 ke 2, 3 ke 4 itu setelah kita lepas koplingnya, kita gas itu ada jedanya. Jadi mesinnya sudah berputar kenceng, RPM-nya ngerung gitu, tapi mesin itu, mobil itu tidak jalan seperti bagaimana mestinya gitu, karena di situ ada selip ya. Jadi mesinnya sudah berputar, tapi koplingnya itu karena tipis, jadi dia tidak bisa menyalurkan putaran mesin langsung ke transmisi ke roda gitu. Makanya di situ ada jedanya, ada jeda. Jadi mesinnya sudah berputar, tapi roda itu tidak respon gitu, karena tadi itu koplingnya sudah tipis, yang mana mengakibatkan selip gitu toh. Nah ini itu yang seperti itu. Terus berikutnya lagi, apalagi yang dirasain biasanya pedal kopling ini. Kita waktu pas mau jalan itu kita lepas pol, itu mobil baru jalan, jadi bener-bener pol. Kemudian kita injak-injak dikit gitu udah ngung gitu loh. Ini diinjak dikit itu kopling itu sudah nih, diinjak dikit langsung beker gitu tuh. Jadi pedal kopling itu diinjak dikit aja gitu, koplingnya sudah mutus gitu, udah tipis. Makanya keinjak dikit kopling itu langsung sudah berfungsi gitu kan, memutus putaran mesin untuk bisa meneruskan tenaganya untuk memutar roda. Itu seperti itu udah tipis itu. Nah kalau yang kerusakan yang lain ya tadi itu ya, biasanya diakibatkan kopling itu apa aja ya, itu tadi mesinnya tenaganya itu berkurang karena tadi putaran mesin tidak langsung bisa teruskan secara sempurna untuk memutarkan roda, intinya seperti itu. Makanya baiknya kalau udah yang seperti ini kita bisa ganti koplingnya yang baru ya. Untuk harga ya kalau Suzuki bisa di atas 2,5 juta untuk part yang orinya. Tapi kalau seumpamanya kayak Avanza itu enggak sampai seperti itu ya, paling 1, berapa gitu untuk part orinya. Dan itu gantinya itu kan 3 komponen, mulai dari kopling, matahari, dan kelahar release bearingnya ya, kelahar rodanya, kelahar koplingnya maksudnya, release bearing. Nah ini seperti ini nih, di gas ini telat ya, ngereng dulu ataupun putaran mesinnya tinggi gitu, terjadi slip gitu, enggak sinkron antara putaran mesin disalurkan ke roda, itu enggak sinkron, ada jedanya itu tuh. Oke sekarang kita pulang ya. Jadi ciri-cirinya kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan seperti itu ya. Dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kopling ya seperti itu. Yang intinya nanti kalau sampai parah ya mobilnya nggak bisa jalan gitu kan. Mobilnya mogok, nggak bisa jalan karena koplingnya habis. Bisa masuk gigi, mobilnya nggak bisa jalan maksudnya. Tapi putaran mesin bisa hidup tapi mobilnya nggak bisa jalan itu. Atau kadang juga mesin bisa hidup tapi gigi nggak bisa masuk. Nah itu kerusakan-kerusakan yang biasanya terjadi di kopling. Itu aja, terima kasih semuanya. Kita ketemu di vlog selanjutnya ya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Dan kita lanjut ke bengkel, kita bekerja lagi.